Buyo sudah hadir nggih? Oke. Ini sebagai ketua sidang pembahas satu apa dua ya, Bu? Pak Arief, ngapunten Pak Arief, kalau Pak Arief yang sebagai apa ketua sidang pripun Dis? Saya nanti ada rapat Oh, nggih, iki berarti satu jam ya. 2-an lebih sedikit iki. Ngapunten Pak. Baik. Nggih, Berarti nanti Pak Wid duluan gitu atau gimana? nggih, nggih, Pak. Baik. Oke, ini berarti Pak Harto nggih, siap nggih? Oh ya. Siap, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini, Kamis 11 September 2025, ya akan dilaksanakan seminar proposal atas nama Bapak Sumber Harto, nggih. Iya, siap. Iya, ya nanti Bapak Sumber Harto nanti sudah standby dengan menyampaikan nanti apa yang akan dilaksanakan untuk riset tesis. Itu, Pak. Terima kasih pada Pak Dr. Widianto Prasisto, kemudian untuk para pembimbing yang sekaligus nanti menguji, Ibu Insinyur Yohana PhD, dan nanti menyusul Pak Dr. Suharsono ya. Ini belum menyusul. Baik, untuk seminar proposal ini nanti akan dibagi beberapa sesi. Yang pertama nanti paparan dari mahasiswa Pak Harto, kemudian nanti tanya jawab dari audiens, terutama nanti silakan dari rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menanggapi ataupun ada pertanyaan. Kemudian yang ketiga pembahasan oleh para penguji. Oke, baik. Untuk memulai seminar proposal pada siang hari ini sampai sore, nah, nanti biar cukup aja nanti sampai sore ini berarti. Ya, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya pada Pak Harto nanti bisa disampaikan maksimal 15 menit ya Pak ya, presentasi, karena ini memang di jadwal ini ternyata hanya 1 jam 1/4 ini sudah tinggal ini nanti maksimal 15 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Ye. Sudah siap Pak Harto? Siap. Wah, ini dari planet mana ini? Nggak tahu ini. Woi. Posisinya, backgroundnya, wah dari planet mana ini nanti apa presentasinya ini? Planet Nganjuk ini kayaknya. Siap. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Pembimbing, Ibu Yohana Nuradika, PhD, dan Bapak Dr. Suarsono, dan yang terhormat Bapak Pembahas, itu Bapak Dr. Arief Rianto, dan Bapak Dr. Widianwanto Prastisto, dan semua teman-teman MMP yang berkenan hadir pada sempro yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para pembimbing yang telah uh, membimbing saya untuk uh, membuat suatu kajian atau suatu penelitian yang berbasis PSAA. Sebelumnya kami share.
Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sekalian. Eh, yang pertama kami menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini saya akan membawakan yaitu penelitian berupa analisis risiko gempa bumi pada bangunan fasilitas publik atau fasilitas umum dengan PSAA untuk perencanaan detail tata ruang studi kasus gempa bumi Bawean, yang mana dalam penelitian ini saya dibimbing oleh Bu Yohana dan Bapak Harsono. Ah, Kenapa kami ambil judul ini? Yang pertama, ah, kita memikirkan risiko gempa bumi dulu, bahwa risiko itu adalah Jalan ya. kemungkinan. Izin PowerPoint-nya nggak ada. Ini Belum halaman belum kolom Pak Sumber. belum belum tampil ya? Belum. Di sini sudah ya. Toh, nggih, nggih. Sudah balik. Sih. Gimana, Bapak Ibu? Sudah tampil? Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah tinggal di full saja Pak Sumber. Oke, terima kasih. Bahwa kami ambil ini berarti risiko gempa bumi, yaitu kemungkinan yang akan terjadi dari gempa bumi itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau risiko tadi. Jadi ya, risiko adalah suatu perencanaan yang mana dia memperhitungkan kerugian-kerugian yang terjadi apabila ada gempa bumi. Yang pertama yaitu pada bangunan fasilitas umum atau fasilitas publik, yang mana di sini fasilitas publik adalah suatu tempat yang berkumpulnya masyarakat, dan di situ melayani masyarakat. Apabila tempat publik itu nanti mengalami suatu kendala ketika terjadi gempa, maka akan uh, menimbulkan banyak korban yang tidak tertangani. Yang ketiga yaitu PSAA. Yang PSAA di sini adalah suatu metode yang berguna untuk menilai tingkat bahaya, bahwa gempa bumi itu mempunyai bahaya sesuai dengan penelitian PSAA, yaitu bagaimana nanti percepatannya. Terus yaitu dengan PSAA nanti bisa digunakan untuk perencanaan detail tata ruang, yang mana ketika pemerintah mau membangun suatu bangunan, terutama fasilitas umum, itu uh, harus menentukan tempat-tempat yang paling aman untuk dijadikan tempat bangunan, karena itu tempat umum, tempat berkumpul banyak orang. Berikutnya, latar belakangnya yaitu bahwa Indonesia adalah kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik, yang mana disitulah tempatnya pertemuan beberapa lempeng. Dari 7 lempeng itu di Indonesia, ada 3 lempeng dari Indo Australia, berada di selatan, terus Eurasia, terus dan lempeng Pasifik yang berada di timur. Ya, untuk di Jawa itu adalah kemungkinan yang paling besar, yaitu pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang mana lempeng Indo-Australia itu menyusup, dia adalah lempeng samudra yang menyusup di lempeng benua Eurasia. Yang penyusupan itu yang biasa sering disebut subduksi. Rumusan masalah, yang mana yang pertama, bagaimana hasil PSAA dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko gempa bumi pada bangunan fasilitas umum di wilayah Bawean. Yang kedua, bagaimana integrasi PSAA dapat diimplementasikan dalam perencanaan tata ruang untuk meningkatkan ketahanan bangunan fasilitas umum. Yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengurangi risiko gempa bumi terhadap bangunan dan sejauh mana efektivitas implementasinya. Berikutnya yaitu batasan masalah. Ya, penelitian ini dibatasi pada masalah gempa bumi Bawean yang terjadi 22 Maret 2024 yang berpusat di Laut Jawa, yang mana menjadikan wilayah ini terdampak parah
akibat bangunan-bangunan yang dibangun di daerah itu adalah bangunan yang kurang tahan gempa. Karena kita lihat dari beberapa kerusakan yang terjadi itu, di situ banyak bangunan yang tidak berkolom atau berkolom tapi tidak saling mengikat, dan beberapa bangunan yang sudah bertua. Berikutnya yaitu objek studi penelitian hanya bangunan fasilitas umum, nah, seperti sekolah, rumah sakit, balai desa, dan tempat ibadah. Kenapa kita ambil fasilitas umum? Karena fasilitas umum itu nah, kita batasi masalah pada fasilitas umum karena disitulah tempat berkumpul banyak orang, dan disitulah tempat orang untuk menyampaikan sesuatu. Berikutnya adalah batasan masalah, yaitu metode penelitian terbatas pada analisa PSAA tanpa melakukan analisis struktural yang lebih mendalam pada setiap bangunan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama melakukan analisis bahaya gempa probabilistik atau PSAA untuk wilayah bawean. Yang kedua, mengevaluasi risiko gempa bumi pada bangunan fasilitas umum berdasarkan hasil PSAA. Yang ketiga, menganalisis kemampuan lembaga daerah atau BPD dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Manfaat penelitian yang pertama, memberikan kontribusi pada ilmu rekayasa gempa dan perencanaan wilayah Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Yang kedua, PSAA diterapkan di area dengan data seismik terbatas atau kerja geologi yang unik. Nah, yang ketiga, menggabungkan data dari berbagai bidang seperti geologi, seismologi, dan rekayasa sipil untuk menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam analisis risiko bencana. Studi pustaka bahwa konsep dasar PSHA yaitu metode yang standar untuk mengkuantifikasikan bahaya seismik pada wilayah tertentu serta mengintegrasikan semua kemungkinan kejadian gempa bumi baik dari sumber yang kita ketahui maupun yang belum teridentifikasi. Karena kalau kita lihat dari gambar ini adalah di sini ada satu bangunan yang hancur sampai hancur luluh, yang satunya masih berdiri tegak. Nah, ini apa nanti penyebabnya? Terus, nah, itu yang kedua, gambar yang tengah yaitu PGA Indonesia. Ini yang dibuat oleh Pusgen tahun 2022, yang mana di sini ada sebagai acuan untuk kita membangun suatu bangunan. Namun ini secara makro Indonesia. Harga yang saya teliti adalah khusus pada Pulau Bawean. Yang ketiga yaitu pola struktur regional Pulau Jawa, yang mana keadaannya seperti itu, banyak sesar yang dengan garis-garis merah itu. Nah, di sini yang berpotensi terjadinya gempa-gempa di darat ataupun di laut, tapi yang dangkal. Studi pustaka yaitu yang pertama yaitu sumber gempa, yaitu bahwa pemahaman jenis gelombang ini penting dalam seismologi teknik gempa untuk mengenali sifat-sifat gempa, memprediksi dampaknya, dan merancang struktur tahan gempanya. Jadinya studi gelombang ini itu untuk mengetahui bagaimana penjelarannya. Nah, di sini ada sesar-sesarnya ini. Begitu, yang berikutnya adalah katalog gempa. Katalog gempa yang kita ambil dari Pusgen dari tahun 1907 sampai 2006, dan juga kita ambil dari stasiun geofisika Nganjuk dan hasil survei dari teman-teman BMKG. Dan berikutnya yaitu GME, yaitu Ground Motion Prediction Equation, yang mana di sini adalah pemilihan model atenuasi guncangan tanah, yaitu menggunakan persamaan matematis yang untuk memprediksi parameter guncangan tanah. Yang mana kalau di BMKG ini sudah ada yang namanya SECMAP. Yang namanya SECMAP ini adalah suatu metode yang digunakan oleh teman-teman BMKG ketika terjadi gempa bumi, maka
di sini langsung ketika parameter sudah dapat didapatkan, maka bisa dibuat sigmapnya. Seperti ini gradasi warna ini menunjukkan bahwa guncangannya tingkatnya seperti itu antara 3, 4, bahkan 5 sampai 12. Itu adalah guncangan yang terjadi yang dipetakan dengan segmen yang sudah diterbitkan oleh BMKG untuk diekspos pada semua masyarakat. Dan integrasi probabilistik ya semua kemungkinan kombinasi antara gempa maupun jarak dihitung probabilitasnya. Yang mana? Yang pertama bisa berupa kurva hazard, yang kedua bisa berupa peta hazard. Yang mana kurva hazard ini adalah hubungan tingkat guncangan tanah suatu lokasi secara spesifik dan probabilitas frekuensi terjadinya guncangan. Yang peta hazard yaitu penyebaran atau distribusi tingkat guncangan tanah yang di suatu wilayah yang lebih luas. Misalnya, tapi di sini saya buat untuk ilustrasi yaitu hazardnya, kurva hazardnya itu yang sebelah kiri ini yang berupa grafik ini untuk hasil distribusinya. Setelah kita menghitung PGA-nya, ini kita anggap PGA di bagian itu homogen, kita anggap homogen. Petanya seperti di sebelah kanan ini. Oke. Yaitu IRSAM 2020, yaitu judul penelitiannya peta sumber dan bahaya gempa bumi nasional Indonesia. Sedangkan saya fokusnya yaitu mengadaptasi hasil PSA ke skala lokal dengan mengaitkannya langsung terhadap kondisi infrastruktur di Pulau Bawean. Yang kedua dari RAZI, yaitu dari Pak Razi 2025, yaitu pemanfaatan NDWI dan SIG dalam pemetaan kerentanan likuifaksi. Tapi saya di sini berfokus pada keterkaitan antara kondisi geologi dan infrastruktur strategis terhadap bahaya gempa. Terus berikutnya penulis yang dari Ruhul Haq, yaitu 2023, yaitu judul penelitian pemetaan NDWI SIG dan pemetaan kerentanan likuifaksi juga, yang mana kami berfokus pada infrastruktur publik di wilayah kepulauan terpencil. Dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang sangat berbeda dari wilayah beban. Dari Tuasamu, yaitu 2025, analisis deformasi gempa bumi Tuban Bawean dengan model Okada, yang mana saya berfokus pada dampak gempa terhadap infrastruktur darat dan fasilitas publik di Bawean. Dari penulis dari Lestari Wibowo, evaluasi judulnya evaluasi kerentanan infrastruktur pasca gempa Lombok, dan saya berfokus pada pendekatan bersifat pra-bencana atau mitigasi dengan memetakan risiko terhadap infrastruktur secara preventif, bukan evaluasi setelah bencana. Terus berikutnya yaitu penulis Suryani, yaitu pemodelan risiko gempa berbasis SIG di Kota Padang. Dalam hal ini saya di mana ada tantangan data, infrastruktur digital, dan aksesibilitas menjadi variabel yang berbeda dan signifikan. Penulis yang ketiga yaitu Amir Sardari, yaitu judul penelitian kerentanan infrastruktur transportasi pasca gempa, dengan saya berfokus pada kerentanan infrastruktur bangunan fasilitas umum, wilayah kecil non jalan nasional, termasuk pelabuhan kecil dan fasilitas air, sekolah, masjid, dan layanan publik lainnya. Metodologi penelitian yang mana kami definisikan tujuan studi dari area gempa bumi yang mana ini kita tentukan yaitu di Pulau Bawean. Tujuannya yaitu agar dalam menata suatu wilayah selalu memperhatikan tata ruang dan desain dan tata ruang yang paling aman.
Yang kedua metodologi kita yaitu pengumpulan data. Data kita ambil dari historis gempa, yang mana di situ jadi katalog gempa dari BMKG dan ada geologi eh, yang kita dapatkan dari ESDM dan kondisi tanah. Yang berikutnya yaitu identifikasi sumber gempa bumi, bahwa sumber gempa bumi yang kita identifikasi untuk melihat keaktifan daripada sesar itu. Jadi di situ ada sesar dan ada juga subduksi. Ini ya, gempa itu diakibatkan oleh sesar atau oleh subduksi. Nah, berikutnya yaitu karakteristik sumber gempa bumi, yang mana dari sesar itu dia berbentuk strike slip ataupun normal ataupun uh, bentuk-bentuk yang lain, yang mana disitulah kita nanti akan mengkajinya. Ya, berikutnya yaitu pemilihan GMBA, Information Prediction Expression, yang mana di sini adalah dasar model dengan persamaan, maka akan kita dapatkan uh, beberapa pendekatan yang mendekati. Berikutnya yaitu menghitung kontribusi hazard, yang mana uh, dalam penghitungan ini kita melihat bahwa uh, kontribusi hazard itu adalah analisis probabilistik, itu nanti akan mendapatkan uh, grafik hazard dan nanti juga akan mendapatkan peta hazard. Nah, berikutnya yaitu agregasi dan kalkulasi probabilitas. Itu dari perhitungan probabilitas nanti kita akan mengetahui daerah mana yang sedang ataupun yang aman untuk dijadikan tempat huni atau sebagai perencanaan uh, rencana tata ruang. Terus dari situ nanti ada kurva hazard seperti yang tadi kami sampaikan, dan ada peta hazard, dan nanti juga ada validasi uji estivitas dan laporan rekomendasi. Berikutnya yaitu mitigasi dan perencanaan. Yaitu yang pertama, identifikasi fasilitas publik berisiko tinggi untuk prioritas mitigasi. Nah, setelah kita melihat kejadian gempa yang terjadi di Bawean ini, seperti pada gambar itu, bahwa pada April 2024 itu aja sampai mencapai 477 gempa. Dan ya dari gempa yang terjadi itu bisa begitu banyak gempa susulan yang terjadi. Di sini bisa menunjukkan bahwa daerah di sana bisa juga batuannya itu sudah tua, atau bisa juga hal ini memang berkaitan dengan adanya panas bumi. Makanya perlu kajian yang lebih detail dari para ahli yang lain. Berikutnya itu menetapkan standar desain dan kontribusi yang tetap di zona berisiko. Ya, kalau kita melihat dari grafik gempanya seperti ini, harus benar-benar diperhitungkan bagaimana mendesain suatu wilayah dan bagaimana konstruksi yang harus digunakan. Dan hal ini memang butuh biaya besar, tapi perlu disampaikan bahwa masyarakat selamat itu lebih penting. Makanya karena biaya besar itu kami mengambil fasilitas publik, karena rata-rata fasilitas publik dibiayai oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan tata ruang yang aman, menempatkan bangunan vital di zona yang lebih stabil. Kalau kita melihat dari gambar yang di bawah ini, yaitu bagaimana penjalanan kecepatan gelombang P dan gelombang S, yang mana dari situ nanti dapat diinterpretasikan bahwa dengan kecepatan seperti itu apa yang harus kita buat itu. Yang berikutnya yaitu jadwal penelitian, bahwa yang pertama yaitu pengumpulan data yang kita lakukan kurang lebih 1 bulan, dan
berikutnya kita pengolahan antara bulan pertama dan kedua sampai ketiga, dan 10 hari ini yaitu bulan kedua dan ketiga, dan analisis data yang kita gunakan yaitu bulan 2, 3, dan 4, dan publikasi jurnal kemungkinan nanti bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima, dan draft laporan nanti bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam, dan laporan tesis yaitu nanti pada bulan keenam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas terima kasih atas bimbingan para dosen, dan kami mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Sumerharto. Jadi sudah disampaikan, namun mohon maaf untuk audiens karena Pak Wid ada Duluan, kegiatan ya jam 2 nggih bisa ngapunten, untuk masih nanti Kak. didahulukan. Jam 2 masih sampai jam 2 mboten ono Pak Arif. Oh, Jadi audiens dulu nggak apa baru saya mboten baik. apa-apa. Nggih. Ngapunten nggih. Oke, baik. Terima kasih. Bisa ditutup dulu Pak Sumber Ya, untuk ya. Ampun, Mbak. ya cek sound. Siap. Oke, baik. Ini pakai WiFi di jaringan di Condong Catur nggak stabil ini. Baik, saya sudah tethering. Mudah-mudahan lancar. Oke, baik. Silahkan dari audiens yang ingin merespon, menanyakan dari rencana riset Pak Sumerharto ini yang dengan judulnya tadi untuk analisis kegempaan ya analisis risiko gempa bumi khususnya untuk bangunan fasilitas publik di Pulau Bawean. Ya, silakan ada yang present atau menyampaikan di kolom chat atau tidak ada. Ya, baik. Kalau belum ada inspirasi atau belum ya silahkan aja langsung Pak Wid aja. Oh nggih, Oke, matur nuwun Pak Arif. silakan. Nggih, terima kasih. Nggih Pak Harto, yang berapa ingin saya tanyakan ini, oh iya, untuk bab 2 ini itu ada beberapa yang referensinya belum dicantumkan ya Pak Harto gitu. Oke, Jadi siap, Pak. ya nanti bisa dilengkapi, ada banyak itu terkait pengertian dan seterusnya, nanti bisa dilengkapi. Terus oh ya malah bab 1 belum. Bab 1 itu eh, jadi mungkin kan nggih Pak, secara urutan itu untuk latar belakang nanti gempa secara umum, kemudian apa namanya eh, strukturnya ya. Jadi nanti gempa secara umum, kemudian apa namanya mengkhususkan nanti pada lokasi penelitian Pak Harto, kemudian nanti eh, kalau ada apa namanya kasus sejenis, bagaimana penelitian terdahulu itu menyelesaikan ini, tapi secara general gitu Pak. Nah ini terus pada penelitian ini kan Pak Harto yang solusi yang ditawarkan PSHA gitu. Dan ini Iya. ya nggih. Sebetulnya Pak Harto sudah menyampaikan ini tadi pas presentasi, cuman di apa namanya di paragraf latar belakang itu secara general juga perlu disebutkan Pak. Sebenarnya Pak Harto tadi sudah mempresentasikan itu tadi, cuman biasanya latar belakang itu kan juga apa namanya ada sekilas sehingga kita bisa apa namanya mengetahui ini arah penelitiannya akan kemana. Jadi PSHA itu peneliti terdahulu itu bagaimana, terus kemudian nanti posisi penelitian Pak Harto ini di penelitian ini itu seperti apa, yang menjadi apa istilahnya novelty gitu. Seperti itu. Secara umum sih. Nah, tapi kan
tadi sudah disampaikan ya, yang lebih detail itu ada di halaman-halaman setelahnya. Kalau di latar belakang itu secara umum saja. Terus kemudian eh, ini kan ada berapa hal data itu sekunder dan primer, nggih, Pak Harto, nggih. Betul, Pak. Nggih, kalau yang ini halaman aduh, halaman berapa ya? Yang ada geologi ini, Pak. Ini akan melakukan pemetaan sendiri atau memakai data sekunder ya, Pak? Yang pada halaman 35 ini, Pak. Kalau pemetaannya itu pakai sekunder, Pak. Itu pakai Oh, data. nggih. Ya. Nggih, jadi nanti data-data yang sekunder nanti disebutkan pakai sumber dari mana, nggih. Ini kan Ya. belum disebutkan, nggih, Pak. Halaman 35 data geologi lokal. Nah, ini cuman eh, hanya disebutkan saja peta geologi, peta yang menunjukkan sebaran jenis batuan dan tanah gitu, nggih, Pak. Nah, Betul. ini cuman nggih. Jadi ini belum disebutkan apakah Pak Harto akan melakukan sendiri pemetaan geologi atau ini nanti akan mengambil sekunder. Termasuk nanti yang lain, nggih, Pak. Maksudnya kalau memang ini sekunder, sekunder diambil dari mana? Maksudnya bukan hanya geologinya. Jadi termasuk ini kalau ini sekunder diambil dari mana? Kalau memang primer ya, ya ini primer. Maksudnya dilakukan Pak Harto sendiri. Kemudian eh, jadi pada metode ini kan saya lihat di bab 1 itu kan tujuannya ada mengevaluasi, nomor 2 itu mengevaluasi risiko gempa bumi pada bangunan fasilitas umum. Kemudian yang ketiga menganalisis kemampuan lembaga daerah BPBD dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Nah, ini pada metode itu kalau boleh tahu itu di metode untuk apa istilahnya untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua dan ketiga itu pada halaman berapa, nggih, Pak? Betul. Ini Pak pada halaman 9. Di mana ya, Pak? Jadi kan pada tujuan penelitian itu yang kedua itu mengevaluasi resiko gempa bumi pada bangunan fasilitas umum berdasarkan hasil PSHA. Ini pada Kemudian pada slide 9 itu, Pak. di metode halaman Kenapa saya bukanya dulu, Pak? Duh, sama polos. jadi resiko gempa bumi pada bangunan fasilitas umum, Pak. Eh, itu proses bisa keluar datanya itu melalui PSHA. Itu halaman berapa ya, Pak? Maksudnya apa saya mungkin terlewat ketika membaca. Jadi untuk mencapai tujuan yang kedua itu, jadi itu menggunakan metode yang mana gitu, Pak? Ini Pak yang kita di halaman 35 itu, Pak. Halaman oh berarti terlewat sih. Itu ada data seismisitasnya. Oke, Dari oke data data seismitas. ya, dari data seismisitas terus ada karakteristik sumber gempanya itu. Dari situ nanti dan terus sekaligus di situ ada analisis geologinya dan juga ada analisis patahan aktif. Yang mana di situ nanti untuk daerah-daerah yang dilewati oleh sesar atau patahan itu nanti agar dihindari dalam pembangunan seperti itu, Pak. Rencananya gimana? Mohon arahan, Pak. Oh. Jadi untuk arahan ya berarti, Pak. Maksudnya bukan apa namanya eh, bangunan yang sudah ada dibangun sebelumnya, bukan ya, Pak? Untuk arahan gitu, Pak.
Iya, Pak. Betul, Pak. Untuk Jadi, arahannya, Pak. kerentanannya itu, ini kan nanti akan bikin peta kerentanan ya, Pak? Iya, Pak. Hmm. Nggih. Jadi bukan ini tidak termasuk menilai bangunan yang sudah ada gitu kan ya, Pak? Enggak, enggak, Pak. Jadi kita tidak mulai bangun yang sudah ada. Ah, Oh, jadi, iya iya iya. betul. Ini soalnya kan pas apa saya baca di pendahuluan itu di latar belakang gitu itu kan bentar. Ini saya baca di latar belakang. Di pendahuluan itu ada memprediksi apa namanya seberapa kerusakan kalau nggak salah sebentar. Ini tadi saya tandain tapi kok malah hilang. Jadi intinya di apa namanya karena ini saya baca di latar belakang apa mana ya tadi. Jadi intinya di bawean itu karena memang apa aman dari apa namanya dari gempa gitu ya. Saya baca di paragraf mana gitu tadi. Itu Ya, kemudian ya maksudnya kualitas bangunan itu apa tidak terlalu kokoh gitulah ya. betul, Nah, Pak. itu saya kira itu terus ada korelasinya dengan yang tujuan kedua itu, Pak. Oke, siap. Nah, jadi si kerusakan. Sebentar ya, Pak. Saya cari gitu. Ya, intinya di situ Pak, saya tidak ketemu lagi. Oke, Oke, nanti siap. mungkin berarti nganu ya, redaksinya nanti mungkin bisa di apa namanya diperbaiki lagi mungkin gitu. Ini Oke, siap, jadi Pak. arahannya ke depan untuk apa namanya rekomendasi apa penataan apa gitu ya Pak. Siap, Pak. Terus Iya. kemudian yang apa namanya tujuan penelitian yang ketiga untuk menganalisis kemampuan lembaga daerah BPBD dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan itu pada metode itu yang halaman berapa gitu, Pak, untuk mencapai tujuan yang ketiga. Di halaman Bagaimana ini? 36, 37 itu, Pak. Halaman 36 dan 37 setelah kita jadi di sini kita tapi tidak secara spesifik, Pak. Di sini masih belum belum secara spesifik. Dan kan karena di sini ada subduksi, ada gempa bumi, terus background yang mana di sini dari perhitungan PSA itu nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk pemerintah daerah itu, Pak. tapi di sini tulisan menganalisis kemampuan lembaga daerah gitu. Maksudnya kan ini berarti yang dianalisis kemampuan lembaga daerahnya dalam merumuskan gitu. Maksudnya mungkin mereka sudah melakukan apa namanya pemetaan kerentanan ya semuanya. Saya kurang anu ya kalau yang geofisikanya kurang begitu apa agak rumit ya memang. Terus terang. Nah ini tapi ini kan kaitannya dengan ini kan menganalisis kemampuan lembaga daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Ini apakah menganalisis yang sudah dilakukan mereka untuk apa namanya membuat apa namanya perencanaan tata wilayah terus apa peta kerentanan dan selanjutnya ya itu apakah yang dianalisis itu nggih Pak? Ya, Pak. Jadinya kita
kita hasil hasil analisis kita nanti kita sampaikan ke daerah bahwa kami punya hasil kajian seperti ini. Jadi mungkin nanti bisa bisa disandingkan dengan hasil kajian dari pemerintah daerah gitu, Pak. Oh, berarti nanti akan membandingkan penelitiannya Pak Harto ini, ya analisisnya Pak Harto dengan analisis yang dilakukan oleh lembaga daerah, begitu nggih? Iya, Pak. Nah, itu kan maksudnya di sini kan belum disebutkan nggih, Pak. Siap, Pak. Nanti kami Leres ya, maksudnya belum belum disebutkan gitu. Nah, itu belum nggih, makanya belum, Pak. nah itu padahal kan ini apa rumusan masalah. Tujuan penelitian itu kan sambung menyambung terus dalam mencapai tujuan penelitian ini itu kan metode apa yang peneliti gunakan seperti itu. Nah, ini mungkin nanti apa bisa di apa namanya paragrafnya bisa di apa namanya ditulis lagi, ya diketik lagi yang menjelaskan ya metode metode ini supaya kita yang baca itu eh, tahu oh ini ternyata untuk mencapai tujuan dari penelitian itu menggunakan apa cara seperti ini seperti ini seperti ini. Oke, makatan Pak Harto nggih. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, Nggih, atas nggih, bimbingannya. mungkin dari saya itu saya kembalikan ke Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Ye, matur nuwun, terima kasih Pak Dr. Wid sudah menyampaikan pembahasannya. Ini saya kembali ke audiens, ternyata banyak sekali ini yang sudah di kolom chat yang bertanya ternyata. Wah, ini berarti memang silent, silent ya intinya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan Pak Harto ini. Jadi yang pertama ini terkait dengan keselamatan dari kekuatan bangunan, lebih aman bangunannya itu di batuan lunak atau batuan keras? Pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab boleh, Pak? Atau Iya, iya, Pak. satu-satu? Ye. Terima kasih. Jadi ya, batuan-batuan secara geologi itu adalah menunjukkan bahwa daerah itu merupakan tempat yang eh, aman ataupun tempat yang tidak aman. Jadi ya, untuk batuan keras ataupun batuan lunak itu nanti kan ilustrasinya seperti kita naik sepeda motor, kalau umpamanya bannya itu ban kempes, maka otomatis dengan eh, menaiki itu maka kemungkinan kalau dikasih percepatan tinggi maka potensinya akan tergelincir atau terguling hingga dan kalau kita eh, memakai kecepatan rendah itu goncangannya biasa. Makanya untuk bangunan yang paling bagus adalah bangunan yang pada batuan yang keras. Hmm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi semoga jelas ya ini Pak Cahyo pertanyaannya. Yang kedua ini dari Pak Nur Tiawan. Jadi dari karakteristik seismik yang di wilayah Bawean, apakah terdapat sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa di wilayah Bawean? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi ya untuk wilayah Bawean itu ah, ada yang dinamakan sesar aktif itu adalah sesar yang ah, mengadakan aktivitas saat-saat yang dekat ini. Untuk sesar yang tidak aktif ada sesar yang udah ratusan tahun, sesar tetap ada tapi dia udah ratusan tahun tidak aktif. Jadi ya untuk di Bawean itu adalah ada sesar yang terusan dari sesar Muria yang ke ke utara utara timur berarti ke tenggara menuju ke tenggara di eh, utara timur timur laut yang dari Hisar Muria itu yang mengarah ke sana yang itu diduga sebagai penyebab gempa Bawean. Tapi tidak untuk kemungkinan masih ada sesar-sesar lain yang belum teridentifikasi dan belum terdefinisikan oleh para pakar. Itu demikian. Baik. Kemudian yang ketiga ini apa hubungan gempa bumi terhadap tata ruang wilayah, Pak? Terima Dari kasih. Pak Akram. Jadinya gempa bumi itu adalah kejadian yang tidak terduga, yang mana
kalau kita tidak mengetahui wilayah kita berada di posisi mana, makanya BMKG selalu mengeluarkan eh, peta-peta termasuk isu seismal dan peta-peta sesar yang mana di situ agar eh, para masyarakat yang berada di sekitar itu lebih waspada terhadap sesar-sesar itu. Jadinya dengan adanya bangunan yang salah tempat, umpamanya pas berada di tengah sesar, otomatis dia akan rusak lebih duluan daripada bangunan yang tidak berada pas atau yang jauh dari sesar. Seperti terjadi di gempa di Klangon, itu di Madiun itu, nah, di situ ada rumah yang konstruksinya bagus, karena saat itu di tengah rumah itu pas dilewati sesar, maka otomatis bangunannya ya rusak tapi nggak parah tapi patah semua daripada uh, kolom betonnya itu. Makanya untuk gempa ini kita jadikan sebagai integrasi dengan tata ruang agar uh, para pemegang kebijakan, terutama fasilitas publik karena judulnya fasilitas publik, agar ketika membuat suatu rancangan, mau membangun suatu kantor ataupun tempat publik lainnya, harus memperhatikan uh, data-data atau sesar-sesar yang ada di sekitarnya. Demikian. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, apa karakteristik dari gempa bumi yang perlu dipertimbangkan dalam PSH di Bawean, Pak? Nah, untuk karakteristik yang perlu dipertimbangkan di Bawean adalah eh, sebenarnya terutama karakteristik pada bangunannya, Pak ya, bukan pada gempanya. Jadi bangunan yang di Bawean itu rata-rata adalah bangunan yang eh, tidak yang roboh itu ya, yang roboh itu yang pertama tidak berkolom, juga yang kedua bahwa dia pasti lewati sesar, yang ketiga adalah bangunan bangunan yang kurang memenuhi standar seperti itu. Seperti gambar tadi satu bangunan roboh, runtuh, satu bangunan masih berdiri tegak. Nah, hal itu menandakan dan dari hasil survei dari teman-teman BMKG di di sana bahwa banyak bangunan yang tidak berkolom atau berkolom tapi tidak diikatkan sehingga dia terlepas dengan sendirinya ketika ada goncangan gempa. Jadi demikian. Baik, pertanyaan yang di kolom chat dari audiens sudah selesai, sudah cukup, sudah habis juga. Ya, tidak ada yang lain. Baik, untuk selanjutnya dari saya, sebelum saya lanjutkan nanti ke Bu Yohana. Bu Yohana, ada nggak ya ini? Kita kelempar ya. Iya, ini kelempar lagi nih kayaknya. Oke, baik. Eh, Kalau dari saya hampir tadi yang terakhir hampir sama dengan yang Pak Wid gitu ya Pak Arto ya. Yap, Jadi eh, dari judul dan tujuannya ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan itu yang pertama, kalau tujuan dari Bapak kan untuk menganalisis dengan apa gempa-gempa yang ada ya, itu menggunakan metode PSHA nggih, Pak. Nggih. betul, Pak. Ya, jadi nanti di apa eh, analisisnya gempa-gempa dengan PSHA yang ada nanti dapat peta. Ya, berarti mapping ya pertama ya, Pak ya. Betul, Pak. Tujuannya nanti. Betul. Baik. Kemudian yang kedua ini mengevaluasi risiko gempa bumi eh, pada bangunan fasilitas umum berdasarkan hasil PSHA. Ya, jadi Bapak nanti mengevaluasi risiko khususnya bangunan fasum ya Pak ya berdasarkan itu ya. Siap. Ya, ini sumbernya ataupun metodenya berdasarkan dari mana ini Pak?
atau menggunakan metode yang bagaimana ini? Evaluasi bangunan fasilitas ini. Untuk evaluasi bangunannya itu kan Mhm. eh, kita kan eh, kemarin dari kalau referensinya belum belum Pak, cuma saya kan kemarin yang dari survei itu dapat diketahui rata-rata seperti itu jadinya ke bangunan, konstruksi bangunan, terus desain bangunan yang itu yang dan umur bangunan itu sebenarnya tidak, kalau umur bangunan tergantung pada letaknya, cuma nanti terima kasih Pak, nanti saya carikan Pak nanti Pak. Oke, baik. Jadi tentunya untuk menuju yang poin 2 ini kan, evaluasinya itu kan juga berarti nanti parameter-parameternya apa, terus bagaimana, ya kan, apakah di overlaykan ataupun nanti misal pun nanti ada, ya, nanti kan peta eh, gempa bumi berdasarkan PSHA sudah ada nggih Pak nggih? Betul Pak, ya Ya, peta sebarannya sudah ada, klasifikasinya juga sudah ada nggih. betul. Berarti peta distribusi atau sebarannya sudah ada. Nah, itu nanti kalau misalnya apakah juga hanya di overlaykan dengan apa peta bangunan, posisi bangunan-bangunan yang ada di situ, ya. Kemudian dengan properties bangunan yang ataupun parameter variabel yang dipunyai, ya itu metode atau dengan metode apa nanti ya, misalnya hanya scoring ataupun dengan dibobot lagi, ya ataupun bagaimana itu nanti silahkan. Ya ini belum terlihat untuk mengarah bagaimana cara mengevaluasi untuk di nomor 2 ini. Oke. Kemudian, nah tadi Bapak disampaikan eh, sepertinya nggak tahu saya sinkron apa tidak ya, yang tadi di PowerPoint itu Bapak itu menyampaikan ada step-stepnya 1 sampai 10 ya Pak tadi ya. Ya Pak. Ya, di metode penelitian itu ya nggak tahu itu tahap penelitian untuk yang di mana. Dengan yang di dasar teori Bapak menyampaikan untuk menggunakan algoritmanya PGA, nggih Pak nggih. Oke, betul Pak. Ya, ini apa hubungannya atau bagaimana ini? Atau PGA itu nanti untuk nomor 1, nomor 2 atau bagaimana ini Pak? Jadinya untuk PGA-nya itu nanti untuk mem- memberikan penilaian terhadap suatu tempat itu untuk PGA yang eh, rendah dan yang sampai yang tinggi itu nanti bagaimana Hmm, eh, tempat itu jika di situ PGA rendah apa yang harus dilakukan, apabila PGA tinggi apa yang harus dilakukan seperti itu. hmm. Jadi beda beda lagi ini Pak ya, PGA ini Enggak, itu kan PGA dengan itu kan PSAA. PGA itu kan terusan dari PSA Pak. Dari Oke, ya, oke, oke. oke. Dari PSA itu nanti intinya nanti ke PGA-nya, ya dari PGA itu hasilnya nanti Mhm. dapat dipetakan seperti itu tadi Pak. Oke, baik ya. Jadi saya ini karena saya tanyakan juga di bagian alir telitian atau Bapak menyampaikan alur berpikir ini belum ada Mas itu ya. Kalau di halaman 29 ya dengan yang di halaman apa ini berarti nanti. Itu sama-sama alur berpikir tapi beda ya Pak ya. Betul Pak. Halaman 29 dengan yang 34 ini. Ya Pak. Ya ini bedanya apa Pak? Untuk bentar, Pak, saya lihat. Mm-mm. Maaf ya teman-teman ini mungkin nggak apa nggak nggak melihat itu ya. Tapi saya karena ada ini alur berpikirnya itu ada dua. Oke, halaman 29 dan halaman 24 ya Pak ya. Nah, itu nanti atau bagaimana Pak? Ada penjelasan yang lain alur berpikir atau tahapan penelitian atau bagaimana ini? Ini yang Silakan yang Pak.
Yang yang halaman 29 ini adalah tahapan penelitian, Pak. Oke. Nah, terus yang halaman di yang tiga empat itu adalah Mhm. dari eh, alur pikir yang pertama tadi, terus kita terapkan kepada implementasinya ini, Pak. Jadi dia lebih detail gitu, Pak. Atau mungkin ada, Jadi ini yang apa halaman 34 ini untuk menuju atau untuk memecahkan tujuan nomor satu ya Pak ya. betul, Pak. Oke, jadi ini tahapan penelitian untuk apa menjawab tujuan nomor satu ya, yang apa, mengetahui eh, gempa dengan PSHA ya. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian kalau ya berarti tahap penelitian satu itu ya. Kemudian kalau yang di halaman 29 ini secara semua penelitian yang akan diajukan ya Pak, berarti. Iya, Pak. Oke. Jadi setelah analisis PSHA, kemudian ada mitigasi risiko gini ya. Ya Betul. berarti. Nah, Bapak berarti membuat kajian risiko juga untuk gempa bumi. Iya, Pak. Nanti kita bikinkan kajian risikonya itu, Pak. Oke, kajian risiko nanti berarti ada 3 komponen ya Pak ya. Siap. Oke, berarti komponen yang risiko gempa bumi kan di bawean berarti. Iya, Pak. Oke, berarti kan peta bahayanya sudah, misalnya dengan yang tadi berdasarkan PSHA itu ya. Ya, Oke, kemudian kerentanan, kapasitas bagaimana? kerentanan yang belum, Pak. Oke, nah ini berarti kan membuat kalau analisis risiko gempa bumi ya tadi berarti kan ada kerentanan, kemudian ada kapasitas. Ya, ini Bapak juga mengacu dengan yang mana ini Bapak? Kan ada itu kajian risiko bencana khusus untuk misalnya bahaya gempa bumi. Kalau misalnya dari pedoman kajian risiko bencana BNPB, ya pohon nanti bisa ditambahkan. Atau misalnya nanti mau dimodifikasi, ya misalnya hanya khusus untuk apa tadi? Kalau misalnya Bapak kan bangunan fasilitas umum ya. Siap. Ya, ini kan berarti risikonya kan hanya untuk fasilitas bangunan, hanya infrastruktur ya, bangunan saja ya. Betul, Kalau Pak. tingkat risikonya yang secara umum semuanya kan harus ada aspek demografi, ya kan, penduduk, ya, kemudian aspek apa ekonomi juga, ya kan, aspek lingkungan, seperti itu Bapak. Nah, ini mohon nanti dibatasi. Bapak mau mengambil yang mana ini? Ya, kalau hanya aspek fisik, ya khususnya juga infrastruktur nanti dipersempit lagi untuk bangunan kan, bangunan fasilitas umum. Nah, ini juga tentunya akan lebih sempit lagi, ya. Kemudian kapasitas. Nah, kapasitas apa ini nanti? Ya, kalau kira-kira Bapak akan apa, menjawab, ya karena analisis risiko itu ya memang harus paling tidak kalau di ini kan ada kapasitasnya berupa apa misalnya. Ya kalau di panduan-panduan beberapa apa yang sudah versi itu kan juga sudah memunculkan ya kapasitasnya itu ya dari kelembagaan, kemudian dari masyarakat sendiri atau dari bisa diambil dari apa? Kalau wilayah Bawean ini nanti satu kecamatan ya Pak ya. Betul, Pak. Dua kecamatan. Ya, ini kalau satu satu pulau, satu kecamatan, nah nanti satuan unit terkecilnya apa biasanya? Desa, ya, ataupun sampai kelurahan atau satu seluruh kepulauan itu, ya Pak, nggih. Nah, itu Siap. juga nanti tentunya kapasitasnya apa saja yang ada di situ. Nah, nanti setelah itu kan risiko, ya kan tingkat risikonya bagaimana ini? Eh,
atau nggih. Jadi tingkat risikonya kalau di dalam konteks manajemen bencana itu kan ada tiga. Bapak, oke sudah ada apa? Sudah ada di metode penelitian atau di apa? Di landasan teori itu sudah sebutkan. Hanya saja sumbernya dari mana itu belum. Ya. Sumbernya dari sumber Harto. Siap. Ya, biar biar nggak tegang, Pak. Betul, Sumbernya betul. dari Pak Harto. Redek ya Pak, ini kan Iya, Pak. iya, iya itu. Jadi kalau untuk analisis risikonya ya itu tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga ini, Pak. Ya, tadi saya nyambung dengan Pak Wit itu tadi. Bapak itu mau mengevaluasi kelembagaan ya, atau ya sebenarnya. Nah, tadi juga ditanyakan metodenya bagaimana hanya untuk membandingkan ya. Tadi Bapak hanya akan nanti hasil dari apa? Dari hasil telitian Bapak dengan kemudian kalau yang sudah di BPBD itu bagaimana? Nah, ini nanti nah itu membandingkannya dengan metode apa ini Pak? Kualitatif, secara kualitatif atau kuantitatif? Nah, ini mohon juga diperjelas ini ya. Kalau hanya kualitatif deskriptif gitu ya. Oh ya hanya sebagian ataupun oh baik atau sama atau bagaimana. Ini juga belum disampaikan Bapak nanti hasilnya sepertinya apa ini hasil mengevaluasinya itu bagaimana ini. Iya Pak, siap. Terima Ya, kasih. kemudian nah ini ada konteks hubungannya tadi misalnya ada pertanyaan yang dari teman ini yang untuk tata ruang tadi. Nah, ini nanti apakah juga akan di apa di Pulau Bawean ini sudah ada RDTR-nya atau belum, Mbak? Atau belum apa RT/RW? Pak ya, dari kemarin itu saya dari browsing-browsing itu memang belum belum menemukan Pak. Cuma nanti saya kan masih harus ke surat yang dari kemarin kan belum belum ditanggapi dari mana dari BPD. Jadi ya, mungkin nanti setelah dari Oke, ini nanti mungkin bisa kami sampaikan gitu. oke, baik. Jadi ya nanti juga difikirkan, Pak. Kalau misalnya sudah memang ada RDTR, wah bagus itu, Pak. Jadi sudah detail kan memang itu skopnya memang kalau RDTR satu kawasan atau bahkan skopnya wilayah. Kalau kalau satu kepulauan ya RDTR-nya bagaimana. Nah, ini hubungannya juga bukan dengan kalau RDTR saya kira lebih ke kawasan ya Pak ya untuk bagian-bagian dari apa eh, kalau ya fungsi lahan ya misalnya dengan fungsi lahan yang ada kawasan sebagai kawasan apa. Nah, kalau misalnya konteksnya dengan apa tadi bangunan bangunan ini nanti hubungannya apa ini Bapak nanti kalau misalnya kan fasilitas publik ya, ya fasilitas publik yang ada di Pulau Bawean kalau satu kecamatan mungkin ya hanya beberapa bangunan ya Pak ya, karena kan skopnya kecil ya. Ya nanti pohon juga apa diperhatikan untuk metodenya itu pilihannya. Ya paling kan fasilitas publik ya ataupun fasilitas umum yang ada atau nanti fasilitas untuk layanan masyarakat ya itu nanti juga bisa dibedakan lagi. Itu nggih Pak. Mbak, siap Pak. Kemudian nah terakhir Ding, tadi Bapak menyampaikan mitigasi dan perencanaan tadi itu untuk apa ya Pak? Maksudnya rekomendasi atau bagaimana ya ataupun ya itu kan secara umum ya atau itu konteksnya hubungannya dengan apa Pak nanti? Ini ya nanti rencana kan kita setelah setelah ini nanti nanti selesai yang kita buat ini hasilnya bagaimana terus kita sampaikan bagaimana mitigasinya dan rekomendasi yang dari data yang telah kita bandingkan di mana data kelemahannya nanti di situ koreksinya kita uh, sampaikan di karya tulis ini, Pak. Oke. Ya, jadi nanti harus keluar ya. Nanti kalau itu bukan salah satu
tujuan ya sebenarnya ya kalau tujuannya yang Bapak tiga itu sudah tercapai ya oke sudah. Nah, nanti saran ataupun rekomendasi ya misalnya yang misalnya lebih detail ya silakan. Nah ini menurut saya juga constraint waktu ya Pak ya. Ya jadi jangan terlalu banyak yang diangan-angankan tapi waktunya padahal dibatasi pendek ini Pak. Ya nanti bisa apa pilah-pilah gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau Sempro ini misalnya memang masih semangat gitu ya Pak ya. Begitu Pak. mau dijalankan, waduh. Ya, ya nanti eh, apa berproses nggak apa-apa Pak. Ye, namanya ini rencana kan memang harus kemudian kalau misalnya ya kalau tidak apa tidak constraint waktu dengan materi apa tujuan yang ada ya bagus memang tujuannya bisa banyak tapi waktunya kan harus dibatasi. Belum lagi kegiatan yang lain Bapak menyiapkan harus jurnal ataupun publikasi tadi. Ya Pak, nggih. Ya, Ya, siap, jadi Pak. nanti mohon nanti dengan pembimbing juga bisa didiskusikan lagi. Baik. Ya, Siap, dari Pak. saya cukup itu. Silakan untuk dari pembimbing, Buyo atau Pak Arsono sudah. Oke, saya Oke, monggo. Oh, kamu mute, Bu. Buyo, kemute ini. Atau sinyalnya pakai tethering, Bu. Oh, tempat di Sambi ya? Oh, mental. Iya, memang di apa di Condong Catur internetnya belum begitu stabil. ini ketok-ketok. Halo, Pak Arif. Ye, silakan. Buyo. Oh, oh Buyo ada Zoom. Tapi suara saya terdengar atau tidak karena HP sedang. Oh, sedang di perjalanan. Oke, baik. Nanti ya karena hanya tinggal dari pembimbing, saya kira nanti sudah bisa didiskusikan. Ya, kalau dari saya nanti bisa disampaikan dengan yang di Pak Wid ya, Pak Jumbararto ya. Nanti bisa Siap, Pak. apa didiskusikan lagi sambil jalan, berproses nanti tetap jalan. Oke, baik. Siap, Tidak Pak. berpanjang lebar lagi. eh, ya nanti pada prinsipnya kami me oh ini apa oh nggak bisa. Ya prinsipnya silakan Pak Sumberarto bisa melanjutkan proses untuk selanjutnya ya. Untuk Danilai nanti bisa menyusul ya. Halo, Pak Oh, Arif. oh ya. Aduh, sih saya nggak ngerti dengan device saya. Oh, Iya, oke. waduh. Ya, jadi saya Mau, pakai pakai oke. pakai Ya. punyanya Mbak Bu Yuda. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak Oke. apa-apa. Eh, Foto-foto. di sama ya ya. Baik. Eh, Pak Sumber, ya kemarin kita sudah bimbingan beberapa kali gitu ya. Cuman terus terang saya agak kaget ya, karena beberapa hal menjadi berbeda gitu ya. Jadi masukan-masukan dari apa kawan-kawan maupun Bapak Ibu tadi itu perlu dipertimbangkan baik-baik supaya tidak melebar kemana-mana gitu, nggih. Jadi eh,
Pak Sumber, rumusan di judul itu kan nanti dikaitkan dengan tata ruang gitu ya. Dan masalah utama saat ini kan kalau saya lihat secara mudahnya di rumusan masalah dan tujuan itu masih belum fokus dan belum terkait secara logis gitu ya. Dan saya menyoroti juga tadi sudah beberapa menanyakan poin ketiga yang tentang menganalisis kemampuan lembaga daerah dalam hal ini BPBD itu seolah menjadi penyimpangan dari core issue, yaitu perencanaan tata ruang berbasis risiko gempa. Jadi silakan nanti memfokuskan seluruh rumusan masalah dan tujuan itu pada proses, mekanisme, dan rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan hasil PSHA ke dalam misalkan dikaitkan dengan dokumen dan praktik di RDTR gitu ya. Nah, nanti di dalam rumusan masalah dan juga tujuan sekali lagi itu harus terkait. Masalah satu terjawab di tujuan satu, tetapi tidak kemudian sekedar copas diganti kalimat diganti kata tanyanya, kalau di tujuan diganti kalimat pernyataan seperti itu tidak. Tetapi harus menjawab, misalkan tadi melakukan apa namanya, misalkan bagaimana hasil analisis PSHA ya yang berupa peta bahaya seismik probabilistik ini dapat dikuantifikasikan atau dikualifikasikan untuk mengevaluasi tingkat risiko gempa bumi pada bangunan fasilitas publik di bawean. Ya, artinya di sini menghubungkan output teknis PSHA dengan kondisi fisik bangunan di lapangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua dikaitkan dengan tata ruangnya. Bagaimana hasil evaluasi risiko tersebut ya dapat dioperasionalkan ke dalam misalkan instrumen perencanaan tata ruang khususnya dalam bentuk zonasi risikonya, misalkan pengaturan pemanfaatan ruangnya dan terkait dengan standar teknis bangunan. Jadi ini fokusnya lebih ke proses konversi data risiko menjadi kebijakan tata ruang ya. Nah, jadi yang ketiga kalau ingin mengetahui misalkan terkait dengan kelembagaannya ya bisa ke apa hambatan misalkan regulasi, kelembagaan, teknis, finansial yang dihadapi dalam mengintegrasikan analisis risiko. Karena kalau risiko itu menjadi luas ya, nanti kita diskusikan. Misalkan analisis risiko gempa bumi berbasis PSHA ke dalam perencanaan detail tata ruang di tingkat kabupaten dan bagaimana mengatasinya. Jadi seperti apa? Ya, jadi tata kelolanya. Jadi identifikasinya tuh pada apa dikupas ya tantangan implementasi, kemudian solusi kebijakannya berbasis dengan penelitian yang Pak Sumber lakukan. Jadi jangan kemudian menganalisis kemampuan BPD seolah ini menyalahkan BPD endingnya ya. Jadi tujuan penelitian dengan demikian juga harus dibuat selaras dengan rumusan masalah masing-masing ya. Output yang pertama itu jelas nanti peta entah mungkin nanti bentuknya peta risiko sebagai dasar ilmiahnya ya. Kemudian ya yang kedua dan ketiga nyambung semua. Nah, untuk tentunya juga karena ini di Magister Manajemen Bencana, maka perlu penajaman fokus pada tata kelola manajemen bencana ya, karena Pak Sumber ingin mengaitkan dengan tata ruang, berbasisnya tata ruang ya. Jadi apa namanya? Perlu menggeser perspektif dari evaluasi lembaga BPBD tadi ke misalkan ke proses kebijakannya ya. Ya, jangan nilai kemampuan BPBD-nya, tapi terkait dengan DPR-nya, ya bisa melakukan wawancara untuk mendukung itu semua nanti juga bisa, ya. Jadi di dalam landasan teori, silakan Pak Sumber juga menggunakan kerangka mainstreaming disaster risk reductions into spatial planning, ya, pengarus utamaan PRB dalam
tata ruang ya. Nah, ini jelas itu kerangka internasional yang sekiranya sudah baku ya, sehingga tesis ini tuh nanti menjadi studi kasus penerapannya di tingkat lokal ya. Silakan eh, itu urusan tata kelola kebencanaannya ya fokus pada analisis 4 pilar utama ya. Jadi misalkan regulasi dan kebijakannya, apakah Perda atau Perbuk sudah mewajibkan integrasi terkait risiko bencana terkait dalam RTTR, secara kelembagaan dan koordinasinya, bagaimana ya. Kemudian data informasi, apakah data PSHA dan inventarisasi bangunan itu sudah tersedia dan mudah diakses oleh perencana tata ruang ya. Nah, dengan demikian metodologinya juga nanti sesuai di apa? Ditata. Artinya dari awal mulai dari latar belakang, rumusan masalah tujuan sampai ke metodologi itu nyambung semua. Ya. Jadi apa namanya mensuggest suatu cara metode di bab terkait itu gunanya untuk menjawab setiap rumusan masalah yang ada di sana. Ya. Jadi nanti segera merevisi bab 1 pendahuluan ya. Ya. Di situ juga karena input untuk rumusan masalah dan tujuan ya pastikan keduanya saling terkait dan mengalir logis ya menuju fokus pada tata kelola bencanaan terkait tata ruangnya. Karena di judul itu terpampang tata ruang gitu ya. Terus kemudian di bab keduanya tadi kerangka kerja internasional tentang ya mainstreaming JRR into spatial planning, regulasi terkait regulasi daerah maupun nasional terkait pengusulan DTR dan PRB kaitannya, terus integrasi manajemen risiko bencana dan perencanaan tata ruang ya. Nah, apakah metodenya nanti mau mixed method ya? Itu juga nanti jelaskan kalau mixed method informan, jelaskan siapa informan kuncinya, kenapa harus informan kunci tersebut ya, ekspektasinya untuk hal menjawab apa gitu ya. Jadi harus ditetapkan sekalian ya. Fokus pada output yang sekiranya hasil akhir tesisnya itu bukan hanya teknis tetapi juga ada tata kelola, rekomendasi kebijakan ya terkait dengan RDTR-nya. Ya, nanti bisa endingnya bisa dibuat dalam bentuk tabel atau matriks yang jelas tentang itu. Misalkan dibagi menjadi beberapa zona, ya, zona tinggi, zona rendah. Nah, terkait RDTR, apa yang harus dilakukan di situ dengan masing-masing concern di bangunan, misalkan di fasilitas publiknya, ya, harus seperti apa, gitu. Nah, begitu Pak Sumberge. Jadi nanti Ya, Bu. apa namanya diskusi dengan pembimbing saya dan Pak Suarsono, Oke. ya, kita untuk mengawal perbaikan tersebut karena cukup major revision ini, ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Arif juga betul risiko, makanya di unsur risiko, dimensi risiko itu semuanya masuk, gitu, ya. Makanya ada kerentanannya bagaimana, kapasitas bagaimana, ya, hazardnya atau ancaman bahayanya gimana, ya. Jadi mau bicara kerentanan sendiri dimensinya ada banyak sekali, gitu, ya. Jadi karena sudah banyak belajar tentang manajemen bencana, saya pikir back to basic-nya itu dipegang baik-baik supaya kita tidak salah arah nantinya mau kemana, gitu ya. Baik, begitu Pak Arif dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yo. Baik, terima kasih Bu Yo. Pembimbing kedua Pak Har, udah hadir ya? Oke. Baik, saya kira itu ya Pak Sumberharto yang Siap. sudah disampaikan. Nanti bisa didiskusikan lagi. Oh, ini ada tambahan dari Pak ET ini ya di kolom chat. Silahkan dibaca atau ya nanti ada jurnal ataupun hasil telitian Pak ET ini di Pulau Bawean ya. Ada beberapa nanti bisa sebagai sumber referensi.
Baik, terima kasih. Pak, ini ada tambahan Siap, sebagai Pak. Terima amunisi. kasih. Oke, baik. Dengan demikian untuk seminar proposal atas nama Pak Sumber Harto pada siang hari ini sudah cukup dan sekali lagi selamat Pak Sumber Harto untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, tentunya tetap berkomunikasi, berkonsultasi dengan para pembimbing dan juga penguji yang lainnya dan tidak menutup kemungkinan juga ke rekan-rekan yang lainnya untuk bisa berdiskusi. Oke. Sekali lagi selamat Pak Harto, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih para pembimbing dan pembahas Pak Wid. Ya, oke. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu di 3:30 lagi dengan saya. Ini untuk dilanjutkan tahap berikutnya. Ya, saya nanti standby lagi nanti. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan Oke, seluruh baik. pembimbing dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya.